Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ayun dalam materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Kali ini kita akan membahas Wali Songo yang kedua, yaitu Sunan Ampel atau dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Berdasarkan KMA nomor 183, kompetensi dasar yang diharapkan, peserta didik diharapkan memiliki sikap spiritual, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Ampel dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Peserta didik memiliki sikap sosial, menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Dari kompetensi pengetahuan diharapkan peserta didik mampu menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, serta peserta didik diharapkan terampil mengorganisasi kembali peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Berikut peta konsep materi tentang Sunan Ampel. Yang akan kita pelajari adalah riwayat hidup atau biografi Sunan Ampel, peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, serta sikap positif pribadi Sunan Ampel yang patut kita teladani. Riwayat hidup atau biografi Sunan Ampel. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah atau dikenal dengan Raden Rahmat. Nama ayahnya adalah Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya Chandrawulan, seorang putri raja Kerajaan Champa, Kamboja. Silsilah keturunan atau nasab Sunan Ampel tersambung dengan Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Sunan Ampel lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Ia menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Raden Rahmat wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Apa saja peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia? Beliau berdakwah dengan cara membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Beliau juga melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman, seperti tradisi kenduri, dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000, yang mana dalam prakteknya biasanya masyarakat berkumpul, mendatangi keluarga yang ditinggal mati oleh keluarganya, lalu acaranya diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Bagaimana dengan di daerah kalian? Ada kan? Ternyata itu adalah tradisi peninggalan Sunan Ampel loh. Dan yang ketiga, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam, di mana Masjid Sunan Ampel ini model atapnya berbentuk tumpang yang menggambarkan bahwa adanya akulturasi budaya atau perpaduan budaya antara Islam dan Hindu-Buddha. Apa saja peninggalan dan ajaran Sunan Ampel? Sunan Ampel mengajarkan ajaran falsafah Moh Limo dalam bahasa Jawa, atau dalam bahasa Indonesianya tidak melakukan 5 hal. 1. Moh main tidak berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh madat atau tidak mengisap candu. Dan yang kelima, moh madon atau tidak berzina. Sunan Ampel adalah tokoh yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau huruf Jawa Arab. Dan kalau kalian pergi ke makam Sunan Ampel, coba perhatikan. Di area makam terdapat pasu atau gentong besar berisi air untuk diminum.
Selanjutnya, bagaimana cara kita meneladani sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel? Kita perlu tahu apa sih sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang pertama, beliau berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. 2. Toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. 3. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Serta beliau adalah seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Banyak di antara murid-muridnya yang kemudian menjadi sunan atau wali. Antara lain Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.